Hai, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Arindani Priyanti Putri dengan NPM 192103088. Nama Haura Salsabila, NPM 192103107. Perkenalkan, nama saya Imtiaz Nazifa Nur Rafiq dengan NPM 192103111, kelas C Pendidikan Masyarakat 2019. Dan kelompok kami akan menjelaskan alasan mengapa ketidaksetaraan gender masih terjadi. Kini, kita sering mendengar para wanita yang bekerja layaknya kaum pria dalam pembangunan negeri. Saat ini, banyak wanita yang bekerja di pemerintahan, parlemen, hingga partai politik. Tak hanya di Indonesia, begitupun di seluruh penjuru negeri. Namun, tidak semua wanita mendapatkan perlakuan yang sama dengan pria. Banyak perusahaan kecil maupun besar yang lebih memilih pria yang menjadi para pekerjanya, sedangkan wanita hanya sebagian kecilnya. Hampir dari semua kedudukan wanita bukanlah sebagai pengambil keputusan. Maka, melihat kenyataan ini, apakah telah terwujud kesetaraan gender? Jawabannya belum. Seringkali kita mendengar atau membaca kata-kata ini di kehidupan sehari-hari. Banyak orang Indonesia yang menggunakan kata-kata ini untuk merujuk pada pembahasan tentang laki-laki dan perempuan. Namun, meski kata gender dan seks sering diucapkan, nyatanya masih banyak orang Indonesia yang belum tahu perbedaan kata-kata tersebut. Padahal, keduanya punya arti yang berbeda. Meski mengacu pada pembahasan yang sama, menyoal laki-laki ataupun perempuan. Seks adalah kata yang digunakan untuk merujuk pada status biologis manusia. Status ini akan membagi manusia menjadi laki-laki, perempuan, atau intersex. Penggunaan kata seks ini disertai dengan indikator biologis, misalnya kromosom, alat reproduksi, dan alat kelamin. Jadi, secara sederhana, menggunakan kata seks lebih tepat jika kita membahas hal-hal yang menyangkut biologis seseorang, yang terkait tubuh dan apa yang tampak secara harfiah. Gender mengacu pada konstruksi sosial atas peran, perilaku, aktivitas, atribut yang dibutuhkan masyarakat yang dianggap tepat untuk jenis kelamin tertentu. Dalam masyarakat patriarki, laki-laki memiliki kekuasaan paling utama serta mendominasi dalam kapasitas kepemimpinan politik, dominasi moral, kedaulatan sosial, serta kepemilikan aset. Akar dari semua perilaku patriarkal kebanyakan bersumber dari lingkungan sekitar tempat tinggal dan orang tua. Sejak kecil, banyak keluarga yang mengarahkan anak laki-laki untuk bermain mobil-mobilan atau bermain bola karena itu dianggap lebih macho dan kuat dibandingkan bermain boneka. Boneka dianggap seperti permainan yang sudah disegmentasikan secara paten untuk perempuan karena bersifat mengasuh sebagaimana kodratnya menurut pendapat masyarakat umum. Pembentukan awal laki-laki yang diarahkan menjadi kuatan macho, sedangkan perempuan mengasuh boneka saja di rumah adalah bibit dari masyarakat patriarki. Pola pikir ini akan menuntut laki-laki ke depannya untuk mempunyai hasrat atas otoritas terhadap perempuan karena menganggap dirinya lebih kuat secara fisik dan psikis. Jika di lingkungan tempat tinggalnya tidak ada edukasi yang memadai tentang kesetaraan gender, apalagi untuk menghargai sebuah gender, bagaimana ia bisa mengimplikasikannya ke sekolah, kantor, atau bahkan kepada mbak warung dekat rumahnya? Sering mendengar ungkapan masyarakat seperti laki-laki nggak boleh nangis kayak perempuan aja, atau masa gaji suami lebih rendah daripada istri, malulah. Baik dari pihak laki-laki maupun perempuan sangat dirugikan dengan ungkapan ini. Selain menghujani laki-laki dengan berbagai tuntutan, ungkapan ini juga menganggap perempuan sebagai manusia yang derajatnya tidak boleh lebih dari laki-laki. Laki-laki diwajibkan untuk membayar tagihan, bekerja banting tulang, memimpin rumah tangga, dan lain-lain. Laki-laki juga dipaksa untuk tidak menunjukkan emosinya secara berlebih seperti menangis, karena akan dianggap lemah. Padahal tidak ada tolak ukur yang pasti tentang kelemahan itu sendiri.
Laki-laki dibebani tanggung jawab superior secara fisik, psikis maupun finansial yang begitu banyak sehingga seringkali berakhir pada kesimpulan pola pikir laki-laki berhak mengatur ini itu terhadap perempuan. Karena laki-laki merasa sudah ditekan sana-sini oleh masyarakat, jadi seakan punya kewajiban untuk mengarahkan perempuan. Padahal, alangkah baiknya jika kita bisa membagi tugas superior ini dengan adil untuk mengurangi beban laki-laki maupun perempuan. Iklan dengan premis cerita yang sangat mengedepankan opini lawan jenis ini membuat laki-laki merasa mereka adalah satu-satunya hal yang membuat hidup perempuan bahagia. Mereka bagaikan penentu utama dari kepuasan fisik seorang perempuan. Maka, jika laki-laki mempunyai standar fisik tertentu untuk perempuan, kita harus mengikutinya untuk bahagia. Padahal, banyak sekali sifat-sifat perempuan maupun laki-laki yang bisa dihargai selain cantik atau tampan. Misalnya, pekerja keras, optimis, pintar, dan lain-lain. Sayangnya, iklan di media itu kebanyakan masih mengedepankan pujian lawan jenis berdasarkan fisik yang perlahan akan membentuk pola pikir masyarakat patriarki lagi. Kesetaraan gender adalah posisi di mana adanya kesamaan antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berkontribusi dalam berbagai kegiatan pembangunan seperti politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan juga kesamaan dalam menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan atas diskriminasi serta ketidakadilan struktural yang terjadi pada kaum perempuan ataupun laki-laki. Walaupun kesetaraan gender telah digembar-gemborkan, diskriminasi terhadap perempuan masih tetap terjadi. Sebagaimana halnya ras, etnik, dan kelas, gender adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan hidup seseorang dan partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi. Tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras atau etnis, namun semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan dalam tingkatan yang berbeda-beda. Seringkali dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengubah ketidakadilan ini. Suasana ketidakadilan ini terkadang bisa berubah secara drastis karena kebijakan dan perubahan sosial ekonomi. Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan, pemenuhan hak dan suatu kewajiban. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara ataupun wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial, dan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi. Namun, pada dasarnya, ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian, mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat, perempuan dan laki-laki untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Pembangunan ekonomi membuka banyak jalan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam jangka panjang.
Agenda tujuan pembangunan berkelanjutan memiliki makna yang penting karena setelah diadopsi, maka akan dijadikan acuan secara global dan nasional. Sehingga agenda pembangunan menjadi lebih fokus. Setiap butir tujuan tersebut menjunjung tinggi hak asasi manusia dan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, baik tua maupun muda.